Oke, jadi kali ini kita akan melanjutkan mengenai lanjutan dari materi kemarin ya. Kan kemarin itu analisis jabatan dan evaluasi jabatan. Nah, kemarin analisis jabatan sudah, kali ini kita melanjutkan ke evaluasi jabatan. Ini materinya sebenarnya sedikit sekali ya, cuma singkat gitu. Jadi nanti teman-teman silahkan uh, mengeksplor lebih jauh gitu di buku-buku yang akan saya kirimkan nanti gitu untuk mengetahui lebih dalam. Saya akan menjelaskan uh, garis besarnya saja. Nah, job evaluation ini atau evaluasi jabatan itu adalah sebuah proses sistematis yang dilakukan untuk menentukan seberapa besar bayaran atau kompensasi yang harus diberikan oleh suatu perusahaan terhadap karyawannya gitu pada setiap jabatan. Nah, secara umum sendiri proses evaluasi jabatan ini melibatkan dua langkah, yaitu yang pertama menentukan internal pay equity dan menentukan external pay equity. Nah, apakah itu? Uh, Internal pay equity itu adalah proses yang dilakukan untuk membandingkan jabatan-jabatan dalam organisasi yang sama untuk memastikan bahwa orang-orang dalam setiap jabatan mendapatkan bayaran yang seharusnya gitu. Jadi setiap jabatan di suatu organisasi atau perusahaan yang sama itu dibandingkan baik dari segi apa ya, signifikansinya, kemudian tingkat kepentingannya, uh, serta juga kualifikasi-kualifikasi yang harus diemban pada setiap jabatan itu dibandingkan untuk memastikan bahwa setiap orang pada jabatan tertentu mendapatkan bayaran atau kompensasi atau gaji yang sesuai dengan uh, apa ya, istilahnya bobot jabatan tersebut. Nah, kemudian untuk yang kedua menentukan external pay equity. Nah, external pay equity ini adalah suatu proses yang menentukan bobot dari suatu jabatan dengan cara membandingkannya dengan pasar eksternal atau organisasi lain. Jadi biasanya kalau external pay equity ini dia membandingkan jabatan yang sama tapi pada perusahaan yang berbeda gitu. Jadi misalnya sama-sama supervisor atau sama-sama apa ya, katakanlah contohnya apa ya yang gampang, mungkin sama-sama sales manager gitu ya di perusahaan A dan di perusahaan B itu dibandingkan perusahaan A itu berapa, perusahaan B itu gajinya berapa gitu, untuk menentukan kira-kira enaknya kita perusahaan tertentu tuh kayak mikirnya kayak enaknya kita mau ngasih gaji berapa nih untuk jabatan ini. Nah, biasanya uh, hal ini itu dilakukan kaitannya sama untuk mempertahankan daya saing dari suatu organisasi dalam menarik dan mempertahankan tenaga kerja yang berkualitas. Nah, kemudian untuk yang menentukan internal pay equity sendiri itu secara umum ada 3 tahap gitu. Yang pertama adalah determining compensable job factors gitu. Secara umum menentukan faktor-faktor apa saja yang membedakan bobot dari masing-masing pekerjaan. Hal ini meliputi tingkat responsibilitas, tuntutan fisik dan psikis, prasyarat pendidikan, pengalaman atau pelatihan serta kondisi kerja gitu. Jadi kayak misalnya nih, staff dan supervisor gitu. Kira-kira apa perbedaannya gitu. Jadi dilihat aspek-aspek dalam setiap jabatan yang membedakan jabatan tersebut gitu. Jadi kan kayak misalnya staff sama supervisor otomatis pasti beda gitu. Tanggung jawabnya beda, otomatis speknya pun juga beda gitu. Kalau misalnya staff dengan supervisor itu punya spek kompetensi yang sama, tapi levelnya antara staff dan supervisor itu beda gitu. Misalnya sama-sama harus memiliki keterampilan komunikasi yang baik gitu, tapi
level komunikasinya berbeda gitu. Pasti kan lebih tinggi supervisor gitu. Otomatis dengan spek-spek yang lebih tinggi, supervisor itu tentu berhak atas apa ya? eh, Kompensasi yang lebih tinggi daripada staf biasa. Atau misalnya juga tuntutan fisik dan psikis gitu. Misalnya sama-sama polisi tapi penempatannya berbeda, tuntutan fisiknya berbeda, itu tentu saja akan menjadi pertimbangan mengenai kompensasi atau gaji dari jabatan tersebut gitu. Atau mungkin apa ya, kondisi kerja gitu. Eh, Dalam perusahaan yang sama ada orang yang kerjanya di kantor, ada yang dia kerjanya di lapangan gitu. Dengan kondisi kerja yang berbeda, risiko yang berbeda, otomatis uh, pertimbangan gajinya pun juga berbeda. Nah, kemudian yang kedua adalah determining the levels of each compensable factors gitu. Nah, tadi kan udah ditentukan gitu. Hal-hal apa saja yang kira-kira itu bisa menjadi apa ya, faktor-faktor yang menjadi eh, pertimbangan dari penentuan bobot atau gaji gitu dari setiap jabatan. Misalnya kan tadi udah dipilih gitu. Jadi compensable job factorsnya itu ada responsibilitas, tuntutan fisik atau psikis, prasyarat pendidikan, pengalaman, pelatihan, serta kondisi kerja, dan mungkin ada faktor-faktor lain. Nanti teman-teman baca sendiri saja. Nah, setelah faktor-faktor itu diketahui, misalnya udah tahu nih fisik, psikis, prasyarat pendidikan, pengalaman. Nah, dari setiap faktor-faktor itu ditentukan levelingnya. Jadi tadi yang sudah saya jelaskan ya. Jadi dari setiap faktor-faktor itu dilihat apa ya, tingkatan-tingkatannya, kemudian dibuat prioritasnya mana yang harus diprioritaskan paling tinggi gitu. Nah, misalnya kan ini contohnya faktor pendidikan. Faktor pendidikan itu adalah salah satu compensable job factor gitu yang digunakan sebagai bahan pertimbangan bobot jabatan tadi. Nah, misalnya faktor pendidikan. Nah, itu kan faktor pendidikan ada banyak ya, ada SMA, diploma, sarjana, S2. Nah, otomatis dari setiap level itu yang pertimbangannya juga berbeda gitu ketika akan memberikan gaji. Otomatis orang dengan tingkat pendidikan S2 otomatis memiliki hak untuk gaji yang lebih besar daripada uh, orang dengan tingkat pendidikan S1, begitupun S1 dengan diploma, begitupun diploma dengan SMA kayak gitu ya. Kemudian misalnya apa ya, contohnya lagi responsibilitas tadi ya, responsibilitas kayak misalnya eh, direktur utama, manajer, supervisor, staff biasa itu kan responsibilitasnya berbeda-beda. Semakin tinggi responsibilitasnya, semakin tinggi tanggung jawabnya, otomatis bobot jabatan itu juga semakin besar, yang otomatis orang-orang yang menduduki posisi tersebut berhak akan gaji yang lebih tinggi gitu, akan kompensasi yang lebih tinggi. Begitupun juga semakin ke bawah, semakin rendah tingkat responsibilitasnya, maka juga bobot jabatannya akan dianggap makin rendah gitu. Terus kemudian yang terakhir itu ada determining the factor weights. Nah, beberapa faktor yang memiliki signifikansi yang lebih tinggi daripada faktor-faktor lain sehingga perlu ada penentuan mengenai bobot-bobot dari masing-masing faktor dari setiap level pada faktor-faktor tersebut gitu. Nah, itu nanti teman-teman silahkan langsung untuk memahami lebih jauh. Kalau misalnya penjelasan saya masih kurang jelas, bisa teman-teman langsung baca langsung gitu ya ke bukunya, karena isi bukunya juga banyak dan komprehensif, dan kalaupun saya taruh di sini semua pasti akan padat sekali gitu. Jadi akan lebih baik kalau teman-teman mengeksplor sendiri. Nah, kemudian ini tadi kan sudah determining internal pay equity. Nah, kalau yang ini adalah determining external pay equity. Hampir sama ya yang sudah saya jelaskan di awal tadi. Nah, perbedaan langkah ini dengan langkah sebelumnya adalah apabila langkah
apabila langkah sebelumnya maaf ya ini typo sebelumnya itu fokus pada membandingkan satu jabatan dengan jabatan lain di dalam perusahaan yang sama, langkah ini fokus untuk melakukan perbandingan pada jabatan-jabatan yang sama di perusahaan yang berbeda. Nah, tujuan umum dari dilakukannya proses ini adalah untuk menjaga agar jabatan di perusahaan memiliki nilai kompetitif yang tinggi sehingga perusahaan dapat menarik aplikan-aplikan yang berkompeten. Nah, eh, perusahaan-perusahaan itu kan saling berkompetisi ya, memperebutkan orang-orang, individu-individu dengan kompetensi yang dibutuhkan, kompetensi yang sesuai dengan perusahaan, kompetensi yang terbaik gitu. Nah, otomatis untuk menarik aplikan ini apa ya? Pasti kan aplikan itu ya, dia kan ketika akan melamar pekerjaan kan pasti mempertimbangkan banyak hal gitu ya. Sama-sama melamar di posisi yang sama di perusahaan A dan B, pasti eh, aplikan akan mempertimbangkan gitu kira-kira eh, lebih worth it yang mana gajinya, kemudian eh, fasilitas-fasilitas yang diberikan, kemudian bagaimana eh, penawaran perusahaan terhadap kesejahteraan hidupnya, bagaimana work life balance antar perusahaan. Nah, otomatis perusahaan harus mengetahui dan mempertimbangkan hal ini. Kira-kira kompetitornya sudah sejauh mana memberikan tawaran-tawaran yang menggiurkan gitu ya kepada aplikan supaya perusahaan itu juga tidak kalah gitu dengan kompetitornya gitu. Jadi misalnya kalau perusahaan A nih dia melakukan ini ya determining external pay equity, dia akan melihat gitu perusahaan lain pada posisi yang sama nih yang mau dia bandingkan ini kira-kira tuh benefit apa saja yang ditawarkan gitu. Misalnya kayak mungkin perusahaan yang di perusahaan A gitu, dia menawarkan jaminan kesehatan, kemudian fasilitas kendaraan, rumah dinas dan lain-lain seperti itu. Maka perusahaan, katakanlah perusahaan ini ya yang mau membandingkan itu bisa menentukan kira-kira perusahaan kami ini mau pada posisi yang mana, apakah kami akan memberikan benefit yang lebih tinggi atau tetap dengan benefit yang saat ini sudah kami tentukan gitu, dengan berbagai pertimbangan tertentu yang juga pastinya mereka mempertimbangkan apakah dengan mempertahankan atau mengimprove benefit tadi akan um, membuat mereka bisa mempertahankan dan mendapatkan uh, orang-orang yang bertalenta seperti itu. Jadi sih uh, secara garis besar itu tadi ya evaluasi jabatan. Jadi intinya untuk menentukan bobot dari jabatan tersebut dan mempertimbang sebagai bahan pertimbangan gitu mengenai gaji yang akan diberikan pada karyawan pada posisi tersebut. Nah, jadi seperti itu ya kira-kira mengenai analisis dan evaluasi jabatan gitu. Nah, untuk PPT-nya ini dan juga buku-buku yang saya gunakan sebagai referensi nanti akan saya susulkan, akan saya kirimkan, teman-teman bisa belajar dari situ ya. Dan saya harapkan teman-teman banyak membaca ya, karena kan apa ya, dari satu buku dan buku lain itu berbeda-beda informasinya. Kadang apa ya, sama-sama yang dibahas tapi kadang informasi dari satu buku dan buku lain itu saling melengkapi gitu. Dan dengan membaca buku itu nanti teman-teman akan banyak membaca beserta contoh-contohnya dan juga penggambaran secara detail gitu yang mungkin tidak sempat saya jelaskan di sini, sehingga teman-teman nanti akan lebih paham gitu mengenai analisis dan evaluasi jabatan. Seperti itu ya. Oke. Untuk sesi kali ini, sesi pertama ini atau sesi berapa ini, ketujuh ya, mungkin cukup sekian. Terima kasih atas perhatian teman-teman. Sampai ketemu lagi di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.